Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi pekan ke-14 yaitu ketahanan nasional. Jadi di sini kita akan membahas terkait isu-isu ketahanan nasional yang ada di Indonesia maupun di luar. Kita awali dengan sebuah pembahasan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang ketahanan nasional, maka kita bisa memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa kira-kira pertanyaannya? Yaitu mengapa sebuah bangsa atau negara masih dapat berdiri atau utuh dan eksis sampai saat ini? Menurut kalian apa? Coba nanti silahkan kalian berikan komen di kolom komentar atau di sebagai bentuk tugas ya. Nah, maka kita bisa bilang bahwa eksistensi sebuah bangsa hanya dapat terjaga apabila memiliki ketahanan nasional yang kuat. Kan mungkin Anda pernah mendengar ya, bahwa terdapat beberapa negara di dunia yang pada akhirnya bubar. Coba kalian sebutkan contoh negara-negara yang sudah bubar sampai detik ini. Terus menurut Anda, apa faktor yang menyebabkan negara-negara tersebut bubar? Silahkan ditulis sebagai tugas atau boleh dituliskan di kolom komentar kalau nanti saya uploadnya sebagai bentuk diskusi ya. Kemudian kita bisa bilang bahwa secara sederhana, bubarnya sebuah negara itu bisa disebabkan oleh ketidakmampuan negara, terutama negara tersebut ya, di dalam menghadapi dan menyelesaikan kompleksitas persoalan yang dihadapinya. Atau, dalam kata lain, ketahanan nasionalnya lemah. Ketahanan nasional merupakan ketangguhan yang dimiliki oleh suatu bangsa dalam menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa tersebut. Maka di sini kita bisa bilang bahwa ketahanan nasional bisa dimaknai sebagai kemampuan sebuah bangsa dalam menghadapi segala macam tantangan, ancaman, dan hambatan dan gangguan yang dihadapi dengan menganalisis kondisi objektif Indonesia saat ini. Pada materi di pertemuan ini ada 3 poin yang menjadi materi pembelajaran. Yang pertama, konsep esensi dan urgensi ketahanan nasional. Kemudian yang kedua, sumber historis, sosiologis dan politis tentang ketahanan nasional. Kemudian yang ketiga adalah dinamika dan tantangan ketahanan nasional. Sebagaimana yang telah kita diskusikan di awal slide tadi, jadi kita sudah tahu bahwa sebuah negara itu hanya bisa eksis apabila dia memiliki ketahanan nasional yang kuat. Maka kita perlu tahu apa sebenarnya ketahanan nasional itu. Kemudian bagaimana sebuah negara memiliki ketahanan nasional yang kuat dan aspek apa saja sih yang sebenarnya perlu dijadikan ukuran dalam melihat kondisi ketahanan nasional sebuah bangsa. Kemudian tantangan apa saja yang harus dihadapi dalam mempertahankan ketahanan nasional. Maka untuk mengetahui hal tersebut, kita perlu menelusuri dan menganalisis konsepsi ketahanan nasional Indonesia, serta tantangan implementasinya bagaimana di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita di sini mulai dengan konsep, esensi, dan urgensi ketahanan nasional. Kita uraikan dia secara etimologis ya. Jadi di situ dikatakan bahwa secara etimologis istilah ketahanan nasional terdiri dari 2 istilah, yakni ketahanan dan nasional, di mana ketahanan berasal dari kata tahan atau kuat, yang berarti kuat menderita, dapat menguasai diri, tetap pada keadaannya, kemudian keteguhan hati dan kesabaran. Untuk yang kedua, itu ada istilah nasional ya. Istilah nasional itu tersimpul pengertian penduduk dari suatu wilayah yang telah mempunyai pemerintah serta menunjukkan makna sebagai kesatuan dan persatuan dalam kepentingan bangsa yang telah menegara. Gagasan pokok ajaran ketahanan nasional itu adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya dapat
mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa tersebut itu memiliki ketahanan nasional. Sekarang kita coba merefleksikan itu pada diri kita sendiri. Misalkan kita ya, bagaimana sih kita bisa mempertahankan kelangsungan hidup kita? Tentu kita bisa mempertahankan kelangsungan hidup kita kalau kita memiliki ketahanan diri. Kita bisa survive, minimal kita harus punya skill untuk bisa bertahan hidup. Nah, itu analoginya ya. Maka di sini dikatakan bahwa ketahanan nasional diperlukan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala bentuk tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan atau ATHG, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri, dalam menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai kondisi yang dinamis menurut daya tahan yang prima sepanjang masa, sementara daya tahan nasional itu menuntut integritas seluruh komponen bangsa. Untuk itu, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan kecintaan terhadap tanah air Indonesia, rasa nasionalisme, patriotisme, serta tanggung jawab atau sense of responsibility sebagai warga negara itu perlu terus dibangun. Jadi nanti kita akan melihat ada 8 aspek yang berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang nanti lebih kita kenal dengan istilah Astagatra. Di sini kita bisa lihat Astagatra diantaranya ada geografi, unsur geografi ya, ada unsur demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Ini sebagai unsur-unsur di dalam Astagatra. Maka 8 aspek ini harus semuanya terintegrasi karena saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Integrasi 8 aspek ini akan mendorong terbangunnya kemampuan, kekuatan, ketangguhan, serta keuletan dalam menghadapi setiap bentuk AGHT sehingga bangsa dan negara Indonesia tetap utuh dan lestari. Ini kita merujuk pada Lemhanas tahun 1981. Kalau kita melanjutkan terkait konsepsi ketahanan nasional tadi ya, jadi di dalam perkembangannya tentu ketahanan nasional itu memiliki berbagai definisi. Hal tersebut itu tentu dikarenakan masing-masing pembuatan definisi memiliki sudut pandang yang berbeda. Namun demikian, dari beragam definisi mengenai ketahanan nasional, terdapat beberapa unsur yang sama dalam rumusannya, yaitu diantaranya misalkan keuletan dan daya tahan, kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, kemudian ada ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, kemudian bersumber dari dalam maupun luar negeri, yang secara umum ketahanan nasional itu memiliki 3 pengertian atau wajah, yaitu di sini ya ada ketahanan nasional sebagai strategi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin. Jadi kalau di poin yang pertama, ketahanan nasional yang dianggap sebagai sebuah konsepsi atau doktrin, karena bagi bangsa Indonesia ketahanan nasional dianggap sebagai suatu kebenaran yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebijakan. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi itu dipandang sebagai sebuah kondisi karena merupakan hasil dari pembangunan seluruh aspek kehidupan yang sifatnya dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran Astagatra, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan ya dalam menanggulangi ancaman yang ada. Jadi ini nanti semua beririsan dengan Astagatra di situ. Baik, kita pada slide ini masuk ke ketahanan nasional berlapis. Jadi selain memiliki 3 wajah atau pengertian seperti di slide sebelumnya, maka ketahanan nasional ini juga memiliki sebuah konsep ketahanan berlapis, di mana konsep ketahanan nasional berlapis ini artinya adalah ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Ini tentu tidak akan terwujud kalau tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Jadi kalau misalkan
kita melihat di gambar ini, maka ini mulai dari ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, baru ke ketahanan nasional. Jadi artinya terwujudnya ketahanan nasional itu tentu akan bermula dari adanya ketahanan diri atau individu. Baru nanti berlanjut ke ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Ini di slide ini di sebelah kanan juga kita sudah bisa melihat bahwa ketahanan nasional itu akan kokoh bila ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, dan ketahanan regionalnya itu sudah kokoh. Misalkan di situ keluarga sebagai unit organisasi terkecil merupakan pilar utama dalam membangun dan menentukan masa depan bangsa. Kemudian keluarga yang merupakan madrasah utama dalam membangun karakter bangsa. Di dalam keluarga inilah nilai-nilai kebajikan diajarkan, dibiasakan, dan dibudayakan dalam perilaku keseharian. Sehingga keluarga merupakan wadah di mana potensi setiap anggota keluarga itu dapat tumbuh dan dikembangkan. Jadi di sini kita kalau melihat di narasi yang di sini, tentu kita bisa melihat bahwa ketahanan nasional ini bermula dari ketahanan keluarga yang baik. Bagaimana keluarga itu mendidik sebuah individu menjadi individu yang lebih baik, sehingga pada akhirnya di tahap atau lapisan-lapisan selanjutnya dia akan menjadi lebih baik juga. Jadi dia berjenjang. Jadi ketika ketahanan keluarga itu terbangun dengan baik, maka ketahanan keluarga secara komunal itu akan membentuk ketahanan wilayah yang lebih baik dan seterusnya, dan akan membentuk ketahanan nasional yang kokoh gitu. Ini nanti mungkin bisa sambil di zoom sendiri untuk gambarnya ya, kalau misalkan yang di sini kurang gede itu. Sekarang kita masuk ke asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Jadi kalau misalkan ketahanan nasional itu tadi kita udah baca di slide-slide sebelumnya, maka kita bisa bilang bahwa ketahanan nasional itu diperlukan bukan hanya sebagai sebuah konsepsi politik saja, tetapi dia juga sebagai kebutuhan yang diperlukan di dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, penegakan hukum dan ketertiban, dan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Tentu ini juga mendukung ya terselenggaranya pertahanan dan keamanan, kemudian terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Ini adalah beberapa hal yang harus dijalankan di dalam membangun ketahanan nasional. Maka terkait hal tersebut, kita nanti mengenal beberapa asas. Di sini sudah dilihat ada 3 asas ya. Asas dalam membangun ketahanan nasional. Di antaranya ada asas kesejahteraan dan keamanan, ini dikatakan sebagai inti ketahanan nasional. Kemudian asas komprehensif integral, yaitu sebagai sebuah sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga, asas kekeluargaan. Ini mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab. Untuk asas kesejahteraan dan keamanan, ini adalah aspek di mana ini menjadi inti dari ketahanan nasional yang dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ini menjadi sebuah kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial tentunya, baik itu kita sebagai perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk penyelenggaraan kesejahteraan, kita tentu memerlukan tingkat keamanan tertentu. Sebaliknya, penyelenggaraan keamanan memerlukan tingkat kesejahteraan tertentu. Jadi dia nggak bisa dipisahkan gitu antara penyelenggaraan kesejahteraan dan tingkat keamanan. Itu nggak bisa. Dia akan berjalan berdampingan gitu. Karena saling membutuhkan satu sama lain. Untuk yang kedua, ini ada asas komprehensif integral. Asas komprehensif integral tentunya
Kita juga bisa mengatakan bahwa ini adalah sebuah asas yang menyeluruh dan terpadu gitu. Di mana sistem kehidupan nasional ini mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh dan terpadu. Ini dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan ya, di mana persatuan dan perpaduan itu harus seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini nggak boleh ada ketimpangan di dalamnya. Yang terakhir ada asas kekeluargaan, di mana ketahanan nasional ini mengandung nilai keadilan, kearifan, kebersamaan, kesetaraan, gotong royong, tenggang rasa, dan memiliki tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam asas ini diakui adanya perbedaan dan perbedaan tersebut harus dikembangkan secara serasi di dalam hubungan kemitraan, serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik yang bersifat antagonistik, yang pada akhirnya nanti malah menjadi saling menghancurkan. Di sini ada sebuah pertanyaan, mengapa diperlukan ketahanan nasional yang kokoh? Silahkan tulis jawabannya di lembar jawab atau di komen di bawah, oke? Oke, sekarang kita melihat di sini ada peta dari sebuah negara besar yang dulu namanya adalah Yugoslavia. Dulu negara ini tuh berdiri kokoh di Eropa, tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata Yugoslavia ini gagal mempertahankan keberadaannya. Sehingga pada akhirnya wilayah ini pecah menjadi banyak negara baru. Di sini kita bisa melihat ada Serbia, ada Bosnia, ada Herzegovina, ada Kroasia, ada Slovenia itu ada Montenegro, ada Kosovo, kemudian ada Makedonia, ada Montenegro dan lain-lain ya. Bahkan Kosovo sendiri itu sempat menyatakan diri sebagai negara merdeka di situ. Meski belum banyak diakui dunia internasional ya, jadi syarat-syarat berdirinya suatu negaranya dia belum lengkap gitu. Lalu apa sih yang sebenarnya menyebabkan runtuhnya Yugoslavia? Tentu jawabannya akan menjadi lebih sederhana, yaitu ketahanan nasionalnya melemah, terutama aspek ideologi. Kita bisa bilang bahwa ketika aspek fondasi pemersatu bangsanya goyah, maka seluruh atau keseluruhan bangunan negara itu akan rapuh. Maka pada fenomena ini bukan hanya dialami oleh Yugoslavia. Ada Uni Soviet dan Cekoslovakia yang mengalami hal yang sama. Jadi kan kita bisa melihat bahwa Uni Soviet itu pecah menjadi banyak negara, Cekoslovakia juga sama. Di sini kita perlu mengingat bahwa dalam konsep Astagatra, setiap unsur ketahanan nasional itu saling berkaitan. Jadi dari 8 unsur tadi mereka saling berkaitan. Maka jika satu unsur terganggu, entah ideologi politik, ekonomi, atau sosial budayanya, maka stabilitas bangsa itu akan ikut terdampak. Kita bisa ambil contoh di negara kita sendiri ya, tentunya misalkan di tahun 97-98. Waktu itu krisis moneter menghantam ketahanan ekonomi kita. Jadi kita mengalami krisis moneter 98, itu terkenal sekali di era reformasi ya. Kemarin-kemarin kita belajar di proses reformasi. Ini memicu krisis politik. Jadi dari menurunnya ketahanan ekonomi ternyata memicu terjadinya krisis politik. Namun di Indonesia, alhamdulillahnya kita mampu bangkit dan menata kembali kehidupan. Sehingga tidak sampai Indonesia itu terpecah seperti Yugoslavia. Maka di sini muncul sebuah pertanyaan penting. Mengapa sebuah bangsa itu memerlukan ketahanan nasional? Dan apa yang terjadi kalau misalkan ketahanan nasional itu tidak kuat? Bahkan jika kita tarik lebih dekat ke diri kita sendiri, apa yang terjadi jika seseorang itu tidak punya ketahanan diri yang tangguh? Karena pada akhirnya kan baik sebuah negara maupun seorang individu, keduanya itu membutuhkan ketahanan yang dapat digunakan untuk bertahan.
entah itu untuk menghadapi tantangan, untuk tumbuh lebih kuat, atau tidak rapuh, atau tidak mudah terjatuh. Itu yang diperlukan sebuah ketahanan, baik itu ketahanan diri maupun ketahanan sebuah bangsa, gitu ya. Oke, di sini kita coba lihat di slide dulu. Esensi dari ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang spektrumnya semakin luas dan kompleks pada saat ini. Hal yang menjadikan ketahanan nasional sebagai konsepsi khas bangsa Indonesia adalah pemikiran tentang 8 unsur kekuatan bangsa yang dinamakan sebagai Astagatra. Yang ketiga, pemikiran tentang Astagatra yang dikembangkan oleh Lemhanas menunjukkan bahwa kekuatan nasional Indonesia dipengaruhi oleh 8 unsur, yakni 3 unsur alamnya atau Trigatra dan 5 unsur sosial yaitu Pancagatra. Kita bisa lihat di gambar ya, di ruas kiri ini ada kekuatan nasional dengan kondisi yang dinamis dengan unsur-unsurnya. Di dalamnya ada unsurnya yaitu Trigatra dan Pancagatra ya, atau kalau kita gabungkan dia menjadi Astagatra. Dan ancamannya bisa dalam bentuk ancaman militer maupun non militer, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Sehingga perpaduan dari dua komponen ini menjadikan sebuah kelangsungan bangsa dan negara. Jadi kalau misalkan kita melihat atau berbicara terkait unsur-unsur ketahanan nasional, terutama di model Indonesia ya, ini terdiri dari 8 unsur yang kita sudah sebut sebagai Astagatra, di mana kalau misalkan kita melihat di sini ada Trigatra, Trigatra itu meliputi letak dan kedudukan geografi, kemudian keadaan dan kemampuan penduduk, serta keadaan dan kekayaan alam. Sedangkan untuk yang 5 aspek di sini, yang Pancagatra, dia meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Astagatra ini merupakan 8 aspek penting yang ini tentu akan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita perlu sangat memahami bagaimana masing-masing dari aspek ini. Misalnya kita ambil contoh Gatra sumber daya alam itu atau kekayaan alam. Apakah kekayaan alam suatu negara itu dapat mendukung kelangsungan hidup negara? Sementara dalam prakteknya ada negara yang kaya sumber daya alam tetapi justru miskin. Contoh lainnya misalkan kita mengambil dari aspek gatra sosial budaya, apakah keberagaman itu bisa menjadi sebuah penguat identitas kebangsaan atau justru malah menjadi sumber perpecahan? Ini tentu perlu kita evaluasi juga dan kita analisis. Terus bagaimana kita bisa menjadikan keberagaman tadi sebagai sebuah kekayaan yang harus dijaga tanpa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, itu yang bisa menjadi pertanyaan. Jadi kita mempertanyakan bagaimana sih kita bisa menjadikan keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga tanpa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, silahkan nanti ini juga ditulis. Kalian buatlah analisisnya bagaimana kita bisa menjadikan keberagaman tadi sebagai kekayaan yang harus dijaga tanpa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Nanti dijadikan satu sebagai tugas diskusi yang ada di pertemuan ini. Model Astagatra yang tadi ya, yang ada Trigatra sama Pancagatra itu tentu merupakan perangkat yang menghubungkan bidang-bidang kehidupan manusia. Tentunya bidang kehidupan manusia dan budaya ya, yang berlangsung di atas muka bumi, dan tentunya kita dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat kita capai dengan menggunakan kemampuannya. Nah, model ini tadi merupakan hasil kajian dari Lemhanas yang kalau secara matematis kita bisa rumuskan sesuai dengan persamaan yang ini. Jadi ada KT, yaitu kondisi ketahanan nasional yang dinamis, itu merupakan fungsi waktu dari Trigatra dan Pancagatra. Gitu. Jadi di sini ada kondisi geografi, demografi, kekayaan alam, sistem ideologi, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial budaya, sistem hankam,
dan F dan T ini tadi sudah saya sebutkan di awal. Jadi intinya untuk bisa menjadi sebuah kondisi ketahanan nasional, maka ini bergantung terhadap semua aspek atau unsur-unsur di dalamnya. Nah, di poin yang di sini, mengukur kondisi ketahanan secara holistik tentu saja tidak mudah karena perlu membaca, menganalisis, dan mengukur setiap gatra yang ada. Apalagi ada 8 di situ ya variabelnya. Unsur dalam setiap gatra pun memiliki banyak aspek yang dinamis. Oleh karena itu, kita dapat memulainya dengan mengukur salah satu aspek dalam gatra, terutama gatra ketahanan, misalnya mengukur kondisi ekonomi nasional. Ketahanan ekonomi merupakan kondisi yang dinamis, di mana kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini cukup panjang tadi satu kalimatnya, nanti bisa kalian coba pahami kembali dan kalian bisa pecah ini menjadi beberapa kalimat sehingga lebih mudah untuk dipahami kembali. Silahkan nanti dilakukan sendiri. Jadi konsep ketahanan nasional secara historis, sosiologis, dan politis ini mulai dikenal pada awal tahun 1960-an. Jadi saat itu Presiden Soekarno menegaskan pentingnya bangsa itu berpikir secara sistemik tentang daya tahan nasional. Lalu di 1962 itu yang di timeline yang paling kiri, SKKAD atau Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung itu mulai mengembangkan konsep ini atau konsep ketahanan nasional secara lebih terstruktur. Kajian mereka itu berfokus pada dinamika strategis di kawasan Indochina yang saat itu tuh sedang mengalami perluasan pengaruh komunisme dari Uni Soviet dan Tiongkok. Negara-negara lain seperti Laos, Vietnam, kemudian Kamboja itu sudah berubah menjadi komunis. Sementara itu banyak gerakan serupa itu mulai muncul di Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan bahkan Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri kita tahu bahwa pergolakan ini memuncak pada peristiwa G30S pada tahun 1965. Situasi geopolitik tadi semakin memanas dan membuat Indonesia perlu untuk membangun suatu kerangka ketahanan nasional yang lebih kokoh lagi. Maka setelah 1965, pengembangan konsepsi ketahanan nasional dilanjutkan secara intensif oleh Lemhanas yang kemudian menjadi pusat perumusan konsep dan strategi pembangunan ketahanan bangsa. Pada 1968 di situ Lemhanas itu memperkenalkan istilah kekuatan bangsa dan kemudian mengidentifikasi unsur-unsur yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Itu yang dikenal dengan IPOLEXOM, itu kepanjangannya adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan militer. Sedangkan yang untuk unsur-unsurnya tadi sudah kita identifikasi sebagai Pancagatra di sana. Kemudian di tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang dia definisikan sebagai keuletan dan daya tahan bangsa dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Konsep ini terus berkembang sehingga pada tahun 1972 ruang lingkupnya diperluas untuk mencakup TAHG di situ atau tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Sekaligus di sini menegaskan bahwa ketahanan nasional merupakan sebuah kondisi dinamis yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan bangsa. Nah, pada fase ini mulailah dikenal istilah Astagatra. Tapi kalau yang tadi di 1968 sampai 1969 itu unsurnya masih Pancagatra saja. Di 1972 itu sudah mulai diperkenalkan konsep Astagatra. Perkembangan ini kemudian diadopsi secara formal oleh negara sejak tahun 1973 itu yang di timeline yang paling kanan.
Konsep ketahanan nasional tersebut masuk ke dalam GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Yang ini dijadikan sebuah pedoman penyelenggaraan pembangunan. Lalu berdasarkan ketetapan MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978, ini semakin memperkuat posisinya sebagai sebuah rumusan resmi ketahanan nasional dalam rangka atau di dalam kerangka yang lebih konstitusional gitu. Konsep ini terus dicantumkan itu dalam berbagai GBHN. Jadi di sini kita lihat bisa ada contohnya, ada GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Dan rumusan GBHN 1998 ini adalah yang terakhir gitu sebelum era reformasi, karena setelah itu kita masuk era reformasi dan mekanisme GBHN ini sudah tidak digunakan lagi sebagai pedoman utama untuk pembangunan nasional. Jadi itu adalah bagaimana dinamika dan perubahan dari ketahanan nasional di Indonesia gitu ya. Oke, di slide ini dikatakan bahwa inti ketahanan nasional Indonesia pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia sendiri di dalam menghadapi dinamika masyarakat yang menghendaki kompetisi di segala bidang. Hal ini penting agar kita benar-benar memiliki ketahanan yang ulet dan tangguh. Dewasa ini, ketahanan nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Jadi kita menyadari bahwa ketidakadilan itu adalah musuh bersama, dan itu menjadi salah satu komponen di mana ini akan mempengaruhi ketahanan nasional. Ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat dan seterusnya ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan dan keamanan negara. Jadi ini berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Ini di sini ada 4 poin. Yang pertama, sekarang ini ketahanan nasional lebih ditekankan sebagai kondisi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dalam kondisi yang bagaimana suatu wilayah, suatu negara atau daerah memiliki tingkat ketahanan tertentu. Tinggi rendahnya ketahanan nasional amat dipengaruhi oleh unsur-unsur ketahanan nasional itu sendiri, yang dalam pemikiran Indonesia dikenal dengan Astagatra atau 8 unsur. Itu tadi sudah kita mention beberapa kali, sudah kita jelaskan dan kita sudah uraikan di slide-slide sebelumnya. Silahkan teman-teman bisa melihat kembali slide-slide sebelumnya apa itu Astagatra dan apa saja komponen di dalam Astagatra. 8 unsur tadi itu apa aja. Elemen atau faktor, selanjutnya ada elemen dan faktor juga. Perlu Anda ketahui, Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas RI sebagai lembaga negara yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertujuan mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Tadi juga sudah ada persamaan untuk menghitung ketahanan nasional. Tadi sudah ada fungsi waktu dari Astagatra ya. Kemudian yang terakhir, badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Di sini kita masuk di dinamika dan tantangan ketahanan nasional. Di slide kita sudah bisa melihat bahwa ada 2 poin di mana ketahanan nasional Indonesia itu diuji. Yang pertama di situ di 1965, ketahanan ideologi ya yang menjadi permasalahan gitu, yaitu adanya ideologi komunisme yang memang saat itu menyerang sebagian besar negara Indochina. Nah, tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian di 1997 sampai 1998 kita mengalami krisis ekonomi dan politik. Tentu dari 2 lini waktu tersebut, pengalaman sejarah Indonesia itu sudah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional yang kita miliki itu nggak cuma teori, tetapi benar-benar bekerja dalam menjaga bangsa Indonesia atau bangsa ini agar tetap utuh. Kita tentu tadi sudah sampaikan bahwa buktinya di tahun 1965 ketika Indonesia menghadapi ancaman komunisme yang itu sudah mengguncang ideologi kita, begitupun di 1997-1998 ketika ekonomi runtuh dan politik goyah, pada akhirnya kita masuk era reformasi. Namun meskipun kita di 2 lini waktu tersebut kita berada di titik terendah,
ternyata Indonesia masih mampu bangkit dan kita tetap bertahan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Yugoslavia di tahun 1990-an lah, ketika tekanan politik dan konflik internal itu justru berujung pada perpecahan negara. Namun perlu kita sadari, seperti halnya kehidupan individu yang selalu berubah, tentu kehidupan berbangsa juga mengalami dinamika yang tidak pernah berhenti. Tantangan dan ancaman yang kita hadapi terus bergeser dari waktu ke waktu. Misalkan di 1965 kita menghadapi komunisme, kemudian di 1997, 1998 kita menghadapi krisis ekonomi dan politik, dan entah nanti di tahun 2025 dan seterusnya apa isu-isu yang ternyata mengancam ketahanan nasional selanjutnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, kita nggak bisa menyebut bahwa ketahanan nasional itu merupakan sesuatu hal yang statis, yang permasalahannya itu aja dan ya sudah sekali dirumuskan sudah selesai. Tentunya ya itu adalah sebuah kondisi yang kondisi yang dinamis yang selalu mengikuti perkembangan yang nyata itu di masyarakat. Untuk mengukur indeks ketahanan nasional, maka Lemhanas itu sudah membuat beberapa kategorisasi untuk mengukur ketahanan nasional. Dia dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sangat tangguh, tangguh, cukup tangguh, kurang tangguh, dan rawan. Ini kita ambil dari sumbernya Dayhani tahun 2019. Kategori yang pertama itu sangat tangguh, mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi yang sangat baik dan prima. Dalam kondisi ini, segenap TAHG atau ATHG tadi tidak akan menggoyahkan ketahanan nasional, bahkan dapat diubah menjadi peluang atau opportunity. Kondisi ini disebut juga sustainable atau kita masih mampu untuk berkelanjutan. Kemudian kategori tangguh mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi baik, dalam kondisi ini segenap TAHG dapat diatasi, namun harus tetap diwaspadai adanya TAHG yang berkepanjangan yang nanti akan berpotensi melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini lebih baik dari kondisi cukup tangguh, namun masih berada di kelompok moderate dan pemantapan menuju sustainable. Untuk yang C, di situ ada kategori cukup tangguh mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi TAHG, namun di sini dikatakan bahwa beberapa kelemahan internal perlu segera diperbaiki agar TAHG tidak sampai melemahkan stabilitas dan integritas nasional. Kondisi ini merupakan tahap awal dari kondisi moderate. Untuk yang D itu ada kategori kurang tangguh, itu mengandung arti bahwa apabila keuletan dan ketangguhan bangsa berada pada kondisi lemah, dalam jangka pendek negara masih dapat bertahan dari berbagai TAHG. Namun apabila tidak ada perbaikan yang signifikan, maka dalam jangka panjang stabilitas nasional akan goyah. Kondisi ini disebut juga dengan kondisi warning. Untuk yang E, kategori rawan mengandung arti bahwa apabila kondisi dinamik berada pada kondisi yang sangat lemah, dalam kondisi ini ancaman kecil atau bahkan sekecil apapun akan membahayakan integritas, identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kondisi ini disebut juga sebagai alert. Ini adalah data dari Lemhanas ya. Jadi menurut hasil kajian Lemhanas, ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019, indeks ketahanan nasional Indonesia itu masih berada pada kondisi cukup tangguh. Artinya secara umum bangsa kita itu mampu mengatasi berbagai dinamika yang muncul. Namun jika melihat lebih dalam pada setiap gatranya, pasti ada catatan penting yang tidak boleh diabaikan. Misalkan gatra ideologi dan gatra sosial budaya ternyata berada pada kondisi kurang tangguh di sini. Kemudian atau bahkan dalam kondisi warning.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa perbaikan yang signifikan, stabilitas nasional dalam jangka panjang tentu akan mengalami goncangan. Dari berbagai variabel yang membentuk indeks pada kedua data tersebut, terdapat dua variabel yang berada pada posisi yang paling mengkhawatirkan, yaitu toleransi dan kerukunan sosial. Di kedua variasi ini, dia masuk kategori rawan, yang artinya kondisi dinamika sosial berada pada titik yang sangat lemah. Dan ketika berada pada posisi seperti ini, ancaman sekecil apapun dapat membahayakan integritas, identitas, bahkan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena itu, kategori ini nanti masih bisa juga disebut sebagai alert. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana tingkat ketahanan nasional Indonesia saat ini. Nah, ini nanti coba dicari. Silahkan nanti dijawab di kolom komentarnya. Silahkan. Oke, kita ternyata sudah selesai materinya. Silahkan disimak baik-baik, diulang boleh, dipelajari lagi boleh. Jangan lupa catatan-catatan yang harus diisi di pertemuan ini nanti silahkan diisi. Kita bertemu lagi di materi ke-15. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.